Oke, thank you teman-teman ya. Sudah selalu support STA. Nah, teman-teman, hari ini saya akan coba merespon dari beberapa pertanyaan subscriber STA ya. Yang saya pilih mungkin ini dulu teman-teman. Di sini ada yang bertanya namanya Word Phenomenon 5057 ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Nah, kebetulan tiga pertanyaan di atas itu sudah saya jadikan satu di sini. Ya, sudah saya jadikan satu di sini. Teman-teman bisa lihat. Pertama, IDM itu pullback terdekat. Jawabannya betul. Yes. Jawabannya adalah yes. Inducement adalah pullback terdekat. Jadi saat price naik begini, sampai mana naiknya teman-teman? Bisa sampai sini. Pullback terdekatnya di mana? Ini isi inducement. Mana inducement? Nah, oke. Kalau inducement ini break, what happen? IDM break, high jadi valid. Nah, berpotensi apa? Reverse. Tetapi sebenarnya ada hal lain yang harus kita tentukan. Kalau ini memang reversal, berarti biasanya dia harus membentur order block atau supply di sebelah kiri jauh, teman-teman. Ya, same as dia dalam kondisi yang downtrend mungkin teman-teman. Dia begini, ya. Where is inducement? Ini inducement. Ya, kalau inducementnya di sini, jadi sama yang tadinya di sini, pindah, sampai akhirnya si inducement ini di broken, teman-teman. Ya, ini jadi valid low. Ada potensi reversal. Tambahkan lagi, biasanya dia membentur order block di sebelah kiri. Nah, oke. Dia potensinya dia mungkin akankah dia naik lagi ke atas. Lanjut lagi ke atas. Oke. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini, ya teman-teman harus tahu inducementnya lagi mana. Ini pullback terdekat lagi. If jadi seperti ini, ya sama valid high. Oke. If dia turun lagi ke bawah, mana ini inducementnya lagi. Maybe baru nanti dia diangkat ke atas. Ini ya teman-teman. Ya, jadi inducement itu betul. Memang dia adalah pullback yang terdekat. Nah, lalu cara menandai OP supply demand yang benar seperti apa, Pak? Tolong diberikan videonya, terima kasih. Nah, kita geser ya teman-teman. Sip. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang menandai supply dan demand, baiknya kita ngerti esensinya dulu. Apa sih zone supply demand? Apa sih order block? Why disebut order block? Nah, order block atau area base itu memang biasanya dia berbentuk sideways, teman-teman.
ya, sideway. Oke. Nah, di area sideway, oh terlalu tebal, ya. Ini kita harus ngerti what happened here, ya. Yang terjadi adalah pertukaran buyer dan seller, ya teman-teman. Di sini buyer dan seller sama-sama kuat. Di mana di sini mereka sama-sama kuat. Jadi saling melawan, mereka akan sideway karena ya apa balance antara buyer dan seller jumlahnya potensial sama, ya teman-teman. Nah, kapan dia bisa menjadi order block, ya yang bisa kita gunakan. Nah, kita harus ngerti dulu, harus terjadi yang namanya impulsif break ke atas atau break ke bawah. Nah, ya walau terjadi break ke atas, break ke bawah. Kalau secara prinsip supply demand ini kita sebut rally, ya. Ini drop, teman-teman. Oke. Jadi akhirnya kalau rally, siapa yang menang? Buyer, buyer win. Kalau drop berarti who's win? Ya, seller yang win di situ. Ya teman-teman, rally, buyer, drop, seller. Nah, biasanya di sini terjadi juga sedikit apa ya, gap. Mungkin dia naik begini, turun, dan naik ke atas. Ya, turun lalu naik ke atas. Nah, di area sini, area kosong, ini mungkin ada yang disebut dengan imbalance itu tadi, Pak. Karena imbalance itu muncul karena apa? Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Siapa? Buyer dan seller. Ya, muncul imbalance. Sama waktu drop yang terjadi sama juga. Kemungkinan besar ada imbalance. Ketidakseimbangan buyer dan seller. Yang mengakibatkan si grafik itu terjadi gap. Ya, yang mana ekor dan ekornya nggak ketemu. Sudah ada materinya ya, teman-teman ya, imbalance ya. Oke. Nah, jadi kita harus ngerti dulu saat kita bicara supply demand ya, order block ini atau area base ini harus terjadi rally atau drop. Setelah dia terjadi rally atau drop baru kita sebut sebagai area yang bagus, area yang cukup kuat. Ya, Pak. Dan di situ biasakan ada imbalance, ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan ini berarti kita sebut sebagai pergerakan yang kuat, teman-teman. Pergerakan kuat. Same, di sini juga pergerakan ya. Jadi esensinya imbalance itu adalah pergerakan kuat saat dia membentuk base dan dia keluar dari area base tersebut. Awalnya terjadi pertukaran, lalu terjadi rally, ya dimenangkan oleh buyer, terjadi drop dimenangkan oleh seller. Area gap itu atau area kuat yang diciptakan saat dia keluar dari base disebut dengan imbalance. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman? Nah, lalu ini akan saya hapus dulu, taruh bawah ya teman-teman ya. Seret. Nah, order block itu biasanya gimana sih? Kalau secara candlestick sih bentuknya kayak gini teman-teman. Ini kita suara biru, and then price drop lagi. Nah, kayak gini mas.
Oke, saya tambahin lagi ujung atasnya. Ini saya kasih warna merah ya. Kita pelan-pelan aja santai. Oke. Nah, order blocknya di mana? Ini order blocknya teman-teman. Oke. Nah, imbalance-nya di mana? Ya ini area ini break ini. Mungkin nanti di dalam sini. Ini kan muncul lagi seperti ini. Ya. Dan price drop lagi ke bawah. Nah, di mana imbalance? Imbalance ini, Pak. Mana imbalance? Nah, sorry. Nah, ini imbalance. Nah, di sini ada pergerakan yang kuat. Ya, Pak. Di situ ada pergerakan kuat. Ini order block. Nah, biasanya kalau ini area order block, berarti kan bentuknya begini. Ya, oke. Tetapi yang saya mau biasanya harus ada struktur. If ini dia sebagai lower low, ya, ya sebagai lower low, ya teman-teman, harus ada yang namanya low sebelumnya. Ini ada low di sini. Saya mintanya begitu, Pak. Ini ada broken. Ini order blocknya, ya. Harus ada struktur dulu, low, lower, low, and then price pullback ke atas. Nah, oke, ini yang saya minta. Jadi kalau kondisi seperti ini akan ada dua order block sebenarnya. Ini akan ada dua order block. Oke. Nah, kalau bisa ya naik, ya naik lagi, baru harapannya dia drop ke bawah. Nah, ya teman-teman. Jadi ada break. Nah, kalau di sini saya terjemahkan kayak gini, Pak. Ini low, break di sini, bikin drop base drop, muncul lower low. Berarti si market itu bentuknya gimana? Hah? Hah? Break ini ya, dia pullback baru lanjut ke bawah. Oke, ini salah satu pola yang bisa kita tradingkan seperti ini ya. Kita bisa gunakan order block. Nah, misalkan order block kan nggak cuma ini aja. Kalau ini salah satunya ya. Order block itu gampangannya kalau di dalam supply demand yang ini kita sebut sebagai drop base drop. Ya, ada lain nggak? Ada, ya ada lagi. Ada rally, base, and drop. Ya teman-teman. Ini pun order block, tapi bukan namanya bukan DPD, berbeda namanya. Namanya adalah rally base drop. Tetapi saya maunya nggak cuma begini aja teman-teman. Ini lower low, saya maunya ini low. Jadi di sini ada break. Nah, ya market sebelumnya harapan saya dia bentuknya kayak gini. Ini entah dari mana. Tapi ada begini. Ini ada block. Ya, yang kita tunggu adalah ya ini tadi. Harapan kita price kembali ke area ini. Nah, ya kalau ini kita jelaskan secara gambar atau kita gunakan gambar, kita bisa melihat kayak gini. Ini dia naik. Saya ambil ini aja ya teman-teman ya. Oke.
kayak gini. Lalu ini kita kasih warna merah ya. Seret. Ini juga merah. Oke, dia naik. Close di atasnya turun sini ya. Atau ini begini aja teman-teman. Biar gampang, ini sama-sama biru. Biar teman-teman melihatnya lebih gampang. Biru ya. Lalu nggak lama berselang terjadilah market yang drop cukup kuat. Nah, seret. Oke, sebelumnya dia turun. Nah, 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 kondisi ini teman-teman. Kalau Anda lihat, oh sorry, ini low ya. Ini low, ini lower low teman-teman. Nah, where is the order block there? Rally base drop. Ya harapannya sama ya, harapannya sama. Ini saya umpetin dulu di atas biar gak ganggu. Bawah aja deh ya. Dia naik kecil-kecil. Kecil-kecil gini makin bagus sebenarnya teman-teman. Jadi menandakan powernya naiknya itu nggak terlalu besar. Baru dia drop lagi ke bawah. Nah, this is the best. Ini pun jadi order block lagi teman-teman. Ini ada break lagi. Yang pasti saya harus minta ada lower low-nya. Nah, ini jadi order block lagi. Nah, oke. Ya. Jadi supply demand yang baik atau order block yang baik, baiknya bukan hanya order block saja. Tapi yang tak saya tekankan di sini lower low, lower low adalah apa teman-teman? Market struktur ya, atau di dalam SMG BOS breakout structure, atau ada CH exhaust ya. Jadi kuncinya ada di sini. Oke, ini video sudah cukup panjang teman-teman. Lalu apakah SMG bisa di time frame apa saja? Bisa ya, cuman ada rules-nya ya Pak. Ada rules-nya. Rules-nya apa? Ya tetap Anda pakai top down. Boleh dari H4 ke M15. Boleh dari D1 kemana? Ke H1. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap suka W1, baru saya turun D1. D1 baru saya turun H4. Dari H4 baru saya turun ke H1. Dan seterusnya. Ya, jadi time frame by time frame ini benar-benar saya lihat kondisi market itu seperti apa. Barulah itu bisa membantu saya untuk melakukan trade dengan lebih baik. Ya teman-teman. Oke, untuk world phenomenon semoga ini clear, bermanfaat dan bisa Anda terima dengan baik ya. Thank you sudah subscribe ke STA dan jangan lupa bahwa kita selalu mengadakan edukasi free setiap hari Sabtu di Semarang. Teman-teman silakan chat admin untuk keterangan lebih lanjut. Ya, thanks for watching dan sukses selalu untuk Anda. God bless teman-teman.